Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Evi Nur Afiah kembali menjumpai Anda dalam program acara BPSDM Update. Pemirsa, sebanyak 5 pejabat utama di lingkup Kementerian Dalam Negeri dimutasi pada Kamis 10 Maret 2022 lalu. Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pelantikan pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri ini bertempat di Auditorium Sasana Bakti Praja Gedung C Kemendagri. Mutasi dan promosi sebagai sarana pengembangan karir dan pembinaan bagi aparatur untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyegaran dalam organisasi. Adapun 5 pejabat yang melakukan serah terima jabatan adalah Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro yang kini resmi menjabat Sekretaris Jenderal Kemendagri. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi kini dilantik sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah atau Bangda. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Bangda yang sebelumnya dipimpin oleh Sugeng Haryono dilantik sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, 2 pejabat lainnya adalah Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, kini resmi menjabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dan Pelaksana Harian Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto resmi menjabat Kepala Badan Litbang Kemendagri. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di Kemendagri untuk membenahi berbagai praktik yang kurang baik di komponennya masing-masing. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri terdahulu Teguh Setiabudi mengatakan apa yang diharapkan Mendagri Tito Karnavian akan menjadi pegangan bagi dirinya di tempat yang baru, yaitu Ditjen Bina Bangda. Teguh mengenang bagaimana perjalanan karirnya di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak 2016, dengan banyak pembenahan yang dilakukan baik internal maupun eksternal. Meskipun pada kenyataannya, Teguh sudah menjadi bagian dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri sejak 1991. Sehingga ia berharap besar agar pemimpin yang baru dapat melanjutkan bahkan meningkatkan BPSDM Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih baik lagi, utamanya mengenai transformasi pengembangan kompetensi melalui proses digitalisasi. Jadi perlu saya sampaikan, saya memimpin BPSDM itu sejak Februari tahun 2016. Artinya ini adalah tahun ke-7 saya memimpin BPSDM. Namun demikian bukan sekedar memimpin, saya juga menjadi pegawai di BPSDM itu sejak tahun 91. Kemudian hanya keluar dari BPSDM kurang lebih 6 tahun. Artinya saya 25 tahun di BPSDM. Banyak hal yang betul-betul saya luar biasa kenang. Lahir batin saya mencintai BPSDM. Dan sebagai Kepala BPSDM saya berharap dengan dilantiknya saya sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah, saya berharap apa-apa yang sudah baik, ayo tolong terus tingkatkan betul-betul. Banyak hal yang sedang kita benahi, banyak hal yang sedang kita bangun sekarang harus bisa diwujudkan betul-betul. Kita tentu saja akan melanjutkan apa yang sudah baik oleh sebelumnya teman saya juga Pak Teguh, dan kita nanti akan melakukan 2 hal yang saya sudah rencanakan. Yang pertama adalah inward looking, yang kedua outward looking. Inward looking lebih banyak kepada konsolidasi ke dalam, termasuk penataan organisasi, termasuk untuk penataan personilnya, dan kemudian sejumlah program-program prioritas untuk mendukung RPJMN, termasuk Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan mendukung semua komponen. Itulah inward looking. Baru kemudian outward looking adalah terkait dengan upaya untuk kita membuat jejaring keluar, termasuk dengan semua badan pengembangan SDM, kementerian dan lembaga, dan dengan semua BPSDM provinsi, termasuk kita tentu saja shareholder kita juga adalah BKN, Menpan, dan kemudian dengan LAN. Pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada Rabu 2 Maret 2022 lalu. Peringatan Isra Mi'raj tersebut sebagai momentum peningkatan iman dan takwa dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang berakhlak. Peringatan Isra Mi'raj yang berlangsung di Aula Gedung B BPSDM Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Para pegawai ASN dan non-ASN pun terlihat berbondong-bondong memadati lokasi. Momentum Isra Mi'raj dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun sebagai bahan introspeksi diri untuk meningkatkan kualitas diri, baik dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersosialisasi kepada orang lain, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Serta yang tidak kalah penting adalah meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Tapi bukan sekedar tahu perjalanan Isra bagaimana, Mi'raj bagaimana di waktu malam, bagaimana perintahnya. Tapi adalah bagaimana makna dini hikmahnya itu kemudian menjadi suatu values yang kemudian dipilih yang kita laksanakan. Bagaimana kita mendirikan sholatnya itu juga. Pada peringatan Isra Mi'raj perlu memperhatikan bulan Rajab untuk dapat memanjatkan doa, sehingga dapat menjadi rangkaian ibadah penting lainnya, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Ya, nah ini makanya perjalanan Isra dan Mi'raj ini intinya adalah ayo Bapak Ibu sekalian tingkatkan sholat kita. Saya berharap apa yang kita baca dalam sholat kita harus kita pahami, apa yang kita baca dalam sholat kita harus benar-benar kita renungkan. Sehingga apa? Melahirkan kekhusyuan, melahirkan kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan terukur kepada internal BPSDM Kemendagri melalui kegiatan Jumpa Belajar Jumat Pagi Belajar dengan memberikan materi-materi yang menarik dan juga beragam setiap pekannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya ilmu dan juga mengupgrade skill para pegawai baik ASN maupun juga non-ASN. Kegiatan perdananya dilaksanakan pada Jumat 4 Maret 2022 lalu secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menekankan kepada para pegawai agar pengembangan kompetensi diri dilakukan terus-menerus demi meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga tak hanya memberikan pelatihan kepada aparatur di daerah, namun aparatur BPSDM Kementerian Dalam Negeri pun perlu berbenah agar kualitasnya semakin baik dan profesional. Pada kesempatan itu, Teguh menyinggung mengenai corporate university yang akan segera di-launching dalam waktu dekat ini. Tapi jangan sampai kita-kita yang memberikan pembelajaran, kita-kita itu yang senang membelajarkan orang, jangan sampai kita malah tidak mau belajar. Kita tidak mau membelajarkan diri kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya apresiasi, saya berterima kasih dengan munculnya Jumpa Belajar ini. Mari terus kita dukung, mari kita terus support, kita isi dan menjadi suatu acara yang berkelanjutan, yang tidak hanya sekali kemudian mati. Corporate University atau Korpu merupakan wadah yang strategis dimiliki organisasi untuk mengintegrasikan sumber daya yang ada, proses bisnis, proses pembelajaran untuk mencapai kinerja terbaik dan meningkatkan kompetensi dengan dukungan knowledge management. Dengan kata lain, Korpu dapat disebut sebagai kampus perusahaan. Nah, ini perannya Korpu. Jadi jauh lebih luas. Makanya saya bilang sama kayak kampus ya Bapak Ibu, kampus itu kan dosennya bukan cuma ngajarin, tetapi di kampus itu sendiri ada program pembinaan karir. Jadi kalau mereka lulus, mereka mau kerja di mana. Nah, itulah fungsi daripada corporate university. Pemirsa, COVID-19 di Indonesia masih terus berada di sekitar kita, maka tetap waspada dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, saksikan terus tayangan BPSDM Update setiap hari Senin hanya di channel YouTube BPSDM TV Kemendagri. Demikian BPSDM Update kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.